Ini resikonya beli obligasi korporasi. Kali ini aku akan ulas secara singkat krisis Evergrande yang lagi viral belakangan ini. Jadi disclaimer on ya. Sebenarnya, apa sih Evergrande Group itu? Evergrande adalah perusahaan dari China yang mengerjakan bisnis di berbagai sektor seperti mobil listrik, punya klub sepak bola namanya Guangzhou Evergrande, dan sektor utama bisnis dari Evergrande sendiri sebenarnya adalah properti. Nah, kalau mungkin kalian pernah lihat video atau mungkin pernah datang ke China, gedung-gedung di China itu kan luar biasa banget ya, tinggi-tinggi dan megah banget. Nah, itu kebanyakan juga kerjaannya dari Evergrande Group. Berdasarkan data, Evergrande sendiri itu mengerjakan lebih dari 1.300 proyek di China sendiri dan di 280 kota, tepatnya di China semua. Intinya, Evergrande itu adalah perusahaan properti terbesar di dunia dan juga punya utang yang terbesar di dunia. Pertanyaannya sekarang, kenapa perusahaan sekelas Evergrande bisa punya utang seperti itu? Dan kalau kita baca berita belakangan ini, Evergrande itu gagal bayar obligasi ke para investornya. Kali ini sudah ketiga kalinya. Nah, biasanya dari jatuh tempo pembayaran itu si Evergrande atau perusahaan-perusahaan itu diberikan masa grace period atau 30 hari sebelum obligasi itu dinyatakan default atau gagal bayar. Krisis Evergrande dimulai ketika China mengumumkan kebijakan pembatasan utang. Nah, kebijakan ini sangat memberatkan para pengembang properti, karena para pengembang properti biasanya itu melakukan ekspansi dengan cara utang. Nah, gara-gara itu Evergrande akhirnya tidak bisa mengutang ke banyak bank, dan di cara lainnya adalah dengan menerbitkan obligasi atau surat utang, dengan menjanjikan return yang agak tinggi kepada para investornya. Nah, seperti yang tadi aku bilang di awal video, Evergrande itu kan punya sekitar 1.300 project di 280 kota di China sendiri. Jadi, simpelnya gambarannya gini, Evergrande ngutang ke Bank A untuk bangun apartemen A. Tapi, uangnya dari Bank A itu nggak semuanya untuk bangun apartemen A. Evergrande langsung bangun apartemen A, B, C. Nah, untuk bangun apartemen B sama apartemen C, si Evergrande itu pakai dari uang penjualan apartemen A ke apartemen B dan ke C. Dan begitu pun seterusnya. Makanya, proyeknya terlihat besar, ekspansinya terlihat besar, tapi banyak proyek yang belum jadi atau mangkrak. Sehingga waktu obligasinya belakangan ini tidak terbayarkan, tidak hanya para investornya saja yang marah-marah, tapi juga pembeli rumahnya yang sudah bayar dan tidak mendapatkan hak untuk tempat tinggal di apartemen atau rumah-rumahnya itu. Ini ada pertanyaan lagi sekarang, kenapa Evergrande itu nggak di bailout sama pemerintah China? Di bailout itu berarti diinjek uang dari pihak eksternalnya Evergrande, di mana diskon ini adalah negara atau pemerintah China. Aku terus terang juga nggak tahu kenapa, tapi kalau dibiarin aja, kan bisa terjadi efek domino dari krisis Evergrande yang gagal bayar obligasinya. Efek dominonya tuh kira-kira seperti ini. Misalnya tadi Evergrande punya 1.300 project. Ada apartemen A, B, C, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin apartemen A itu kan butuh vendor banyak ya, dari supplier bahan bangunan, untuk vendor toilet, vendor pintu, vendor kaca, vendor kelistrikan, dan macam-macam lagi. Selain itu, jika vendor-vendor ini gagal, kan berarti otomatis pendapatannya mereka berkurang karena Evergrande-nya sendiri nggak bayar vendor-vendor ini. Belum lagi yang terimbas juga logistiknya untuk mengantarkan barang-barangnya punya vendor toilet, pintu, dan lain-lain, kan logistiknya otomatis juga nggak jalan atau pembayarannya terhambat. Jadi ini sebenarnya yang ditakutkan dari krisis Evergrande atau efek dominonya. Jadi ini tinggal waktu penentuannya aja sih. Kira-kira Evergrande itu bakal di bailout atau Evergrande bisa menjual aset-asetnya demi membayar hutang-hutangnya ke bank atau obligasinya ke investor. Karena kalau nggak akan dinyatakan sebagai default atau gagal bayar. Dan efek domino itu mungkin aja terjadi, tapi aku juga belum tahu. Jadi kita tunggu aja sampai minggu depan ya.